Halo, selamat pagi sahabat anti hoax. Balik lagi di BTS atau Bincang Tangkal Hoax bersama saya Yudo Ardi selaku pemeriksa fakta Mavindo sebagai host BTS kali ini. Nah, konten BTS sendiri merupakan bagian dari program media, yaitu program yang dilaksanakan Mavindo bersama mitra lainnya untuk mewujudkan ekosistem informasi cyber yang aman. Nah, kawan-kawan, pada episode BTS kali ini kita akan membahas tentang tren hoax pada tahun 2022 yang berdasarkan dari temuan-temuan Mavindo. Berkaitan dengan tema tersebut, kita sudah ditemani oleh Ibu Loina Perangin-Angin yang merupakan Presidium Mavindo Komite Litbang. Halo, selamat pagi Ibu Loina. Selamat pagi Mas Yudo. Ya, gimana nih kabarnya Bu? Kabar baik. Sekarang sibuk apa nih pagi ini? Litbang itu sekarang sedang sibuk-sibuknya, ya, karena kita memang sedang memasuki tahun politik. Yang pertama memang kami sedang membuat buku panduan untuk mengatasi hasutan kebencian dan hoax. Buku ini saat ini sedang dibangun oleh tim Litbang untuk merevisi buku yang sebelumnya sebetulnya sudah ada. Gitu. Tahun 2019 itu sudah keluar buku. Tapi sekarang sedang kita revisi supaya dia lebih update ya dengan perkembangan hoax yang terbaru. Kemudian ada buku kedua nih Mas Yudo. Oke. Keduanya tentang pemilu. Jadi kita akan membuat buku tentang pemilu 2019 dan isinya ada bermacam-macam tentang tipologi hoax, kemudian aktor-aktornya seperti siapa gitu ya yang menjadi produsen dari hoax-hoax tersebut. Buku ini akan menjadi catatan barangkali ya, menjadi refleksi bahwa di tahun 2019 pernah terjadi seperti itu dan diharapkan ketika kita sudah mengenali bagaimana hoax itu bekerja di tahun 2019 saat pemilu, kita bersiap nih menghadapi pemilu 2024. Oke, berarti sedang sibuk-sibuknya nih ya Bu ya? Ya, betul. Itu di luar kerja-kerja rutin Litbang seperti mapping, ya, diseminasi informasi dan lain sebagainya. Oke, ya udah kita langsung aja kita akan lanjut ya. Mungkin ini ada sesi pertanyaan nanti akan dijawab oleh Bu Loina sendiri ya. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang berdasarkan temuan tim Litbang Mavindo ya Bu ya. Bagaimana tren hoax yang tersebar di tahun 2022 kemarin, mulai dari kompetisi dan juga modus itu sendiri, seperti apa Bu? Oke, sebelum saya menjelaskan barangkali tentang hasil dari mapping hoax yang dilakukan oleh tim Litbang Mavindo, saya harus cerita dulu bagaimana sih cara teman-teman di Litbang Mavindo melakukan mapping ya Mas Yudo. Jadi setiap hoax itu memang kita analisis berdasarkan 7 kategori. Jadi ada yang pertama dari tema, kemudian dari tipenya, dari alatnya, dari saluran diseminasinya, dari tipe, dari tindak lanjut, dan dari bukti kliennya. Jadi otomatis untuk setiap hoax yang kami analisis, dia akan diklasifikasikan ke dalam 7 kategori tersebut. Sehingga trennya juga memang mengikuti ke 7 kategori tersebut. Oke, jadi ada 7 nih Bu ya? Ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan agar teman-teman atau kawan-kawan dari BTS juga tahu sedikit atau singkat aja. Nah, kita lihat dari data yang ada ya. Siap. Jadi dari hasil mapping tim Litbang, di tahun 2022 itu tersebar 1.698 hoax. Untuk tema sebetulnya dibagi ke dalam 16 kategori, mulai dari agama, politik, etnis, bisnis, kriminalitas, kesehatan, bencana alam, lalu lintas, peristiwa unik, bantuan, hadiah, lowongan, akun medsos, berita duka,
insiden, dan yang ke-16 itu lain-lain. Lain-lain itu merujuk kepada hoax yang tidak tercakup di dalam ke-15 kategori yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, dari 16 kategori ini, di tahun 2022 yang paling menonjol ternyata adalah politik. Jadi untuk hoax politik ini ada 549 hoax atau mencapai 34% dari keseluruhan hoax yang beredar. Kemudian yang kedua kategorinya adalah kesehatan. Sebanyak 242 hoax atau mencapai 14,3% dari total hoax yang tersebar. Nah, sisanya itu memang tersebar relatif hampir sama gitu ya di kategori yang lain, misalnya agama 4,8%, kemudian kriminalitas 4,2%, bencana alam 3, sekian persen. Tapi yang paling menonjol memang adalah politik, yang kedua kesehatan. Sebetulnya hoax itu tersebar ternyata mengikuti berbagai dinamika yang ada di masyarakat gitu. Jadi misalnya ada hari besar tertentu, muncullah hoax tertentu. Ada event-event besar tertentu, muncullah hoax-hoax tertentu gitu. Jadi politik misalnya, kenapa di tahun 2022 mulai muncul lebih banyak? Ternyata hoax politik itu memang munculnya setelah bulan Juni ke belakang. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober sampai Desember itu mulai meningkat hoax politik. Sementara di bulan Januari, Februari itu yang masih menonjol adalah isu-isu kesehatan. Nah, kalau kita analisis, ternyata di bulan Juni 2022 bangsa Indonesia itu mulai masuk pada tahapan pertama pemilu 2024, Mas. Oh ya. Jadi kita kan pemilu 2024 itu gongnya di 2024 gitu ya. Tapi persiapannya itu kan dari 2022, yaitu dimulai ketika di bulan Juni ada event pemutakhiran data pemilu. Itu event pertama gitu ya. Kemudian yang pertama di Juni itu penyusunan peraturan KPU. Jadi KPU mulai bergerak peraturan-peraturan. Di bulan Oktober kemudian ada tahapan pemutakhiran data pemilu. Bahkan itu mulai dibuka juga pendaftaran partai politik, hingga di Desembernya mulai ada penetapan parpol. Jadi mulai banyak isu pemilu memang di pertengahan tahun 2022 karena kita mulai bersinggungan dengan event pemilu 2024. Begitu kira-kira penjelasannya kalau dari sisi tema ya, Mas. Iya, tema. Itu kan dari segi tema nih ya, Bu ya. Betul. Terus yang menjadi faktor penyebab dari tren hoax itu seperti apa ya, Bu ya? Misalkan mungkin, ini sedang terjadi ini, terus banyak hoax yang ikut muncul, yang kayak ngikutin, padahal enggak itu kenyataannya gitu. Oke, jadi mungkin saya kembali dulu kepada 6 kategori yang lainnya, supaya kita bisa melihat sebetulnya ekosistemnya hoax itu seperti apa sih gitu. Oh iya. Jadi kalau kita lihat dari sisi tipe misalnya, dari sisi tipe ada beberapa catatan ya. Misal kita membagi hoax itu ke dalam 7 bentuk. Jadi yang pertama ada satir atau parodi, yang kedua konten yang menyesatkan, kemudian yang ketiga konten tiruan, keempat konten palsu, kelima koneksi yang salah, ketujuh konteks yang salah, dan keenam konteks yang salah, ketujuh konten yang dimanipulasi. Jadi ada 7 bentuk disinformasi dan atau misinformasi. Nah, dari tipe ini hasil mapping itu menunjukkan bahwa yang paling banyak hoax itu adalah dalam tipe konten yang menyesatkan. Itu mencakup 40% atau 680 hoax.
Kemudian yang lain lagi adalah konteks yang salah, 20,3% atau 345 hoax. Jadi yang pertama dilihat dari, kita lihat nih ya, temanya politik, kemudian dari sisi tipenya konten yang menyesatkan gitu ya. Nah, kita lihat lagi sekarang dari alatnya ya, alat menyebarkan hoax itu kita memang membagi menjadi 5. Ada narasi atau teks saja gitu ya. Ada yang pakai foto, ada yang pakai video dan audio, ada yang menggunakan grafik, image atau pakai campuran. Yang paling banyak yang mana? Narasi atau teks. Jadi kita akhirnya sudah ketemu nih ya, politik, konten yang menyesatkan atau konteks yang salah ya. Kemudian pakainya narasi, berarti narasinya disalah-salahkan ya, Mas Yudo ya. Nah, kemudian yang keempat kita bicara dari tipe. Kalau tipe narasi, kita membaginya menjadi 4. Yang pertama ada yang kita menyebutnya dengan pipe dream. Too good to be true gitu. Jadi yang hayal-hayal gitu, berimajinasi ya, memberikan iming-iming gitu, misalnya hadiah dan sebagainya. Nah, tipe yang kedua dia tipenya bugis, nakut-nakutin gitu. Kalau kamu nggak divaksin nanti kamu misalnya langsung meninggal gitu misal ya. Kemudian tipe yang ketiga witch driver. Ini ada motif tersembunyi ya. Misal ada sentimen terhadap pihak-pihak tertentu. Nah, kalau kita melihat kepada tipe narasinya, yang paling banyak itu yang motif tersembunyi, Mas Yudo. Jadi semakin terang ya. Yang pertama politik, yang keduanya karakteristik yang kedua adalah kontennya menyesatkan, kemudian menggunakan narasi yang didisinformasikan gitu ya, dan bentuknya karena ada motif yang tersembunyi. Kalau melihat kepada, ini baru 4 nih ya, baru 4 kategori. Kalau melihat dari 4 kategori ini, kita kemudian bisa melihat sih ya Mas, berarti hoax 2022 ini karena memang sudah menuju kepada pemilu 2024, ada motif-motif yang tersembunyi ya, yang hanya diketahui oleh si produsen itulah gitu, yang membuat hoax-hoax ini kemudian bisa tersebar. Ya, itu baru 4 ya Bu ya. Berarti kita masih ada 3 lagi dong ya. Masih. Nah, saya spill nih ya, langsung. Yang kelima ya, yang kelima ini pasti bikin kita tersenyum-senyum sih. Kalau dari sisi saluran, channel of disinformation dan misinformation, yang paling banyak itu lewat mana sih? Ternyata Facebook. Ya, 36,9%. Atau 627 hoax ya. Kedua dari mana? Twitter. 24,5%. Jadi sudah kebayang ini lebih dari 60% ya. Hanya lewat 2 saluran itu saja loh. Facebook dan Twitter. Yang ketiga ada WhatsApp. Nah, WhatsApp juga ya kita sudah tahu lah ya. Dia 13,3%. Yang menarik, tahun 2022 itu mulai masuk TikTok, Mas. 7,8%. Jadi sudah mulai terlihat ada media alternatif lain ternyata sekarang ya buat produsen dan distributor hoax, nggak hanya nyangkut di Facebook, di Twitter atau WhatsApp, tapi udah mulai nih masuk lewat media alternatif yang lain yaitu TikTok. Itu kalau dari sisi saluran ya. Kalau dari sisi siapa sih gitu ya yang suka di hoax-hoaxin itu gitu ya. Yang paling banyak memang adalah pemerintah Indonesia. 24,6%. Jadi kita melihat ya memang itulah konsekuensi menjadi pemerintah.
bisa menjadi sasaran tembak sebetulnya. Tapi yang menarik ini Mas, tindak lanjut. Ini kategori yang ketujuh ya. Jadi tindak lanjut untuk hoax-hoax itu kemudian kita cek diklarifikasinya oleh siapa, gitu ya. Tadi kita lihat bahwa pihak yang paling banyak disalah informasikan adalah pihak pemerintah. Tetapi kalau kita lihat tentang klarifikasi, ternyata hoax yang diklarifikasi oleh pemerintah Indonesia itu hanya 14,6%. Padahal pemerintah Indonesia disesatkan sebanyak 24,6%. Sehingga ini terlihat ada gap ya Mas ya. Ada kesenjangan informasi gitu ya. Harusnya kalau pemerintah salah informasikan sebesar hampir 25%, ya ada usaha juga gitu ya untuk verifikasi gitu ya. Nah, ini menarik gitu karena ternyata pemerintah Indonesia sendiri melakukan klarifikasi itu hanya 14,6%. Nah, ada sedikit tambahan dari otoritas selain pemerintah. Jadi mungkin badan-badan yang lain selain pemerintah gitu ya. Saya juga agak susah nih mendefinisikan, tapi dia otoritas selain pemerintah masih ada 5,1%. 14,6 ditambah 5,1 baru sekitar 19, sekian persen atau 20% Mas. Padahal tadi dia disalah-salahinnya 25% gitu ya. Ternyata usaha untuk mengklarifikasi belum sampai pun 20%. Nah ini berarti kan catatan barangkali ya, perlu ada usaha lebih gencar barangkali ya dari pemerintah untuk memberikan klarifikasi. Nah kalau begitu yang mengklarifikasi terbanyak itu siapa? Yang mengklarifikasi terbanyak memang adalah ya pemeriksa fakta, ceker ya, sebanyak 59,5% atau hampir 60%. Nah, inilah tren atau komposisi atau modus hoax 2022 yang berhasil di-mapping, dipetakan oleh tim Litbang. Oke, itu tadi udah 7 ya Bu ya? Sudah. 7 dan ya kita tahu sendiri mungkin karena kita berada di ya zaman media sosial juga, jadi saluran seperti Facebook, Twitter dan apalagi sekarang udah TikTok udah masuk. Betul. Jadi mungkin tambah banyak juga hoax-hoax yang bakal muncul. Jika melihat dari penjelasan ya yang telah Ibu paparkan tadi, ada 7 tadi, yang apa saja yang menjadi faktor penyebab dari tren hoax tersebut ya Bu ya? Nah, jadi kalau kita melihat jelas sekali sebetulnya ya, faktor penyebabnya apa? Ketika ada stimuli atau ada sesuatu yang mendorong informasi akan beredar di sekitar stimuli itu. Contoh, sekarang kita menuju pemilu 2024. Nah, hoax-hoax kita itu kemudian terdorong gitu loh, ya, tangkap atau bergerak ke arah event itu Mas Yudo. Jadi kalau 2020, 2021 waktu itu petanya adalah yang terbanyak tren kesehatan, endemik ya. Karena karena kita sedang pandemi. Tetapi ternyata dalam waktu hanya beberapa bulan setelah 2021, di 2022 mulai bisa bergeser pelan-pelan ke arah stimulus yang tersedia gitu. Jadi kalau kita melihat peta besarnya, oh sekarang ada event X, maka hoax itu akan bergerak menuju ke arah event itu. Berarti kalau kita sebut faktornya apa? Ya faktornya adalah dinamika atau pergerakan ya. Gerakan kehidupan masyarakat itu sendiri gitu ya, baik sebagai bangsa maupun sebagai pribadi. Begitu sih kalau saya melihat faktornya Mas Yudo. Jadi emang hoax itu akan muncul mengikuti zaman juga ya, kayak ini terjadinya kapan, pasti ada yang ini gitu.
Oke, selanjutnya, nah saat ini kan kita sudah sangat mendekati tahun politik ya Bu ya. Terus di mana pemilu tahun 2024 sudah di depan mata. Nah pada temuan di 2022, apakah sudah mulai tercium adanya hoax-hoax yang berkaitan dengan isu yang menyangkut seputar pemilu itu sendiri? Oke. Ini pertanyaan menarik nih Mas Yudo. Kenapa? Kita tuh baru melewati bulan pertama loh gitu ya. 2023 tuh masih ada 11 bulan. Ya. 2024-nya tuh kita belum masuk gitu ya. Betul. Ini kira-kira apa yang kita miliki gitu ya. Ini saya membanding-bandingkan ya. Jadi di tahun 2022 ya Mas Yudo. Di bulan Januari itu jumlah hoax-nya 179. Jadi 179 hoax. Di Januari 2022 bagaimana gitu ya? Nggak jauh beda. 180-an. Berarti hampir-hampir ya. Nah, padahal memang kalau kita bandingkan dengan tahun 2017, 2018 gitu ya. Dulu itu setiap bulan itu produksi hoax itu hanya sekitar 80-90 lah gitu. Sekarang selalu lewat dari angka 100 lebih, udah mau mendekati 200 gitu ya. Nah, memang kalau dilihat di sebaran per bulannya, di tahun 2022 itu tidak ada yang lewat sampai 200 hoax per bulan, nggak ada Mas Yudo. Paling tinggi adalah di bulan Februari itu 181 hoax. Gejala yang sama terjadi juga di tahun 2021. Jadi terbanyak hoaxnya itu di bulan Februari 2021. Kenapa terbanyak di 2021 gitu ya? Kalau kita analisis ternyata karena waktu itu ada banjir besar di Jakarta. Ketika kita bicara banjir besar, berarti kita berpikir bahwa kita kemudian bisa mengasumsikan kinerja pemerintah Jakarta yang saat itu dipegang oleh Pak Gubernur gitu ya, itu kemudian mulai muncul banyak hoax-hoax seputar kinerjanya. Dan ketika masuk ke satu kubu yang lain juga akan ikut bergerak gitu ya. Jadi akhirnya memang dua kubu tetap. Itu menunjukkan bahwa residu polarisasi 2017, residu polarisasi 2017 Pilkada Jakarta, residu pemilu 2019 pemilu nasional masih terasa ujungnya di Februari 2021. Nah, itu kalau kita melihat ya. Nah, tetapi di tahun 2022 itu bulan Januari tertinggi jumlah hoaxnya tidak terkait dengan politik, tapi terkait dengan kesehatan. Kalau bulan Februari 2022 ya. Nah, sekarang melihat kepada perbandingan itu gitu ya. Kira-kira waktu di bulan Januari 2022 yang paling banyak apa? Kan gitu ya. Tadi kan ke 180-an. 80-annya udah hoax politik, Mas. Itu Januari 2023. Saya belum bicara Februari ya, karena trennya kalau dari tahun-tahun yang lalu tuh naiknya nanti di Februari ya. Baru Januari saja kita sudah punya 77 hoax politik dari 180-an. Jadi kalau dilihat dari sisi jumlah hoax per bulannya masih relatif oke gitu ya, masih 180-an, tapi dari sisi tipenya sudah mulai masuk yang terbanyak adalah politik. Begitu kira-kira Mas, untuk ini Januari aja ya. Iya. Nah, kan penasaran gitu ya, si hoax-hoaxnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari listnya itu yang sepanjang Januari itu, memang contoh ya soal Ganjar Ahok. Iya.
ya. Terus soal ribuan warga negara Cina yang diberi KTP elektronik. Nah, masih berulang kan, Mas? Iya. Yang dulu gitu ya. Iya. Terus ada video 8 partai politik siapkan cawapres Anies. Ya. Ada lagi tentang parpol yang menyatakan menolak sistem pemilu yang terbaru ya, yang ditetapkan oleh KPU. Ada lagi soal PDIP usung Megawati di Pilpres 2004. Jadi kira-kira ya, selain yang Megawati ada lagi hoax Mega usung Gibran Ganjar. Nah, berarti kepada tokoh ya kandidat calon presiden. Belum calon deh, bakal calon presiden. Ya. Itu sudah mulai. Kemudian tentang ya beberapa sih disebutkan nama-nama yang untuk menjadi bakal calon bakal calon presiden 2024. Itu kira-kira untuk pemilu untuk 2024 di bulan Januari. Jadi baru Januari aja udah banyak banget ya tentang hoax tentang pemilu juga ya Bu ya. Ya, padahal masih di 2024 nanti. Nah, melihat dari dinamika hoax di tahun 2022, rekomendasi yang Ibu berikan agar masyarakat tidak mudah terpapar dengan hoax itu apa, Bu? Oke, berarti kan ini kita sebetulnya kembali kepada konsep apa itu hoax gitu ya. Iya. Nah, jadi hoax itu kan adalah informasi yang jadi disesatkan karena berbagai motif di belakangnya. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa kalau kita melihat dari hasil pemetaan Litbang selama beberapa tahun dari 2017, sekarang sudah 2023 ya, jadi sudah 6 tahun. Hasil mapping ini memang menunjukkan bahwa hoax itu yang jelas ada produsennya ya, ada produser. Nah, produsernya ini memang memiliki motif-motif tertentu sehingga dia kemudian memunculkan hoax itu disesuaikan dengan berbagai dinamika di masyarakat. Jadi kalau saya tuh melihatnya ya, ini si produsen ini kayak pasang CCTV gitu ya di kehidupan kita gitu ya. Ini masyarakat nih ada apa, lagi ngapain, terus dia ngelihat nih bakal mau ada apa. Jadi ada event-event, ada hari-hari besar yang kita mungkin akan segera menghadapi. Nah, si produsen ini sebetulnya jauh lebih, jangan bilang jauh lebih hebat ya, saya agak gimana juga gitu, tapi dia pintar kan Mas Yudo. Iya. Jadi dia itu sudah jauh hari sebelum stimulus itu tiba, dia sudah memproduksi dan mendistribusi hoax. Artinya dia itu udah satu langkah di depan loh Mas, dibandingkan dengan masyarakat. Ya, jadi kemudian apa dong yang harus dilakukan oleh masyarakat kan gitu ya? Nah, kita itu kan sudah dikasih info tentang berbagai tipologi itu ya, tipologi hoax ya, bahwa dia akan hadir di momen-momen yang berkaitan dengan orang banyak ya. Kemudian pesannya juga akan mengandung isi-isi yang tadilah misalnya mengandung too good to be true, atau dia memancing emosional orang ya. Kemudian kita juga paham bahwa nantinya gitu kita kemudian akan sadar bahwa itu hoax. Tapi seringkali masyarakat itu sadarnya telat gitu bahwa itu hoax ya. Berarti kan kalau saya melihat gini, jangan mau kalah dong. Produsen hoax dia lompat satu lompatan di depan kita. Nah, kita kemudian harus juga memiliki kemampuan untuk mengenali lompatan itu, gitu loh. Nah, lompat nih dia, gitu ya. Tapi kita sebagai masyarakat udah paham,
lompatannya ketahuan. Jadi ketika lompatan itu diberikan kepada kita, kita jadi acuh tak acuh gitu kan. Karena apa? Karena kita udah paham. Nah, konsep itu sebenarnya kan sudah biasa, bahkan kita sudah belajar dari kecil sebetulnya, yaitu critical thinking, berpikir kritis. Ya, orang hidup itu kan memang harus berpikir kritis ya sebenarnya ya Mas. Jadi kita diajarkan untuk kalau ada apapun, apa ya, kalau orang Jawa tuh bilang jangan suka ojo gumunen gitu ya, jangan suka kaget-kagetan gitu kan. Apa tuh yang oke, tenang, cool gitu ya, ada apa ini, kemudian kita berusaha untuk memverifikasi ulang gitu kan. Nah, harusnya kalau kita sudah memiliki keterampilan berpikir kritis itu, nah produsen hoax mau menyesatkan informasi sedemikian rupa, kan kita udah paham gitu ya. Jadi apa dong rekomendasinya? Rekomendasi dari tim Litbang gitu ya, pemetaan yang kita udah paham. Yang pertama kita udah paham bahwa si hoax itu akan mendatangi kita tepat pada waktunya. Ketika hoax itu datang, karena kita sudah paham berbagai tipologi hoax, jangan mudah terpancing. Mari kita gunakan akal sehat dan berpikir kritis kita. Contoh ya, ini paling sederhana sebetulnya. Kalau orang komunikasi itu memahami kalau sebuah informasi yang benar itu harusnya, apalagi berita ya, kalau berita itu kan harusnya informasi yang benar, memuatkan at least 5W plus 1H. Jadi ada what-nya, apanya, ada who-nya, ya, siapa yang menyampaikan, kemudian where-nya, di mana location-nya, ya, kemudian ada when-nya, ada kapan, kemudian yang kelima ada why, baru yang keenam how. Nah, ketika salah satu dari 5W plus 1H ini tidak ada di dalam informasi yang disebut itu seharusnya konsep berpikir kita sudah langsung jalan gitu. Jadi seperti alarm gitu ya. Ntar dulu, Bu-nya siapa nih? Karena kalau informasi tersebut adalah informasi yang benar, harusnya ada penanggung jawabnya. At least penanggung jawab buatnya. Kalau tidak ada pembuatnya, ada pendistribusinya dong. Distributornya siapa? Beredar dari satu grup WA ke grup WA yang lain, nggak ketahuan siapa yang bertanggung jawab menyebarkannya. Nah, itu harusnya alarm masyarakat itu langsung berbunyi gitu ya. Apalagi kalau udah nggak ada where-nya. Mungkin ingat hoax tentang kasus penculikan anak ya. Baru-baru ini itu kan santer sekali gitu ya. Tapi kalau ditanya itu di mana kejadiannya, nggak tahu ya. Ada yang bilang di Kediri, ada yang bilang di salah satu kota yang di Sumatera gitu ya. Lah, terus saya kan terus cuma bisa bilang, loh, tagging location-nya aja kita nggak tahu gitu ya. Terus kenapa kita percaya gitu? Ya, ada yang bilang di Pasar Rebo. Terus sekolah-sekolah di Pasar Rebo itu pada ketakutan gitu semua. Terus yang lain bilang, enggak, itu kejadian di Kediri kok kayaknya. Nah, yang berantem masyarakat. Gitu, karena alarmnya itu tadi belum bunyi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya pemahaman bahwa informasi yang benar harus memuat at least 5W plus 1H, dan salah satu dari komponen itu tidak ada, terus kita langsung, ntar dulu, verifikasi dulu dong, gitu. Terus ya memverifikasinya mencari di sumber-sumber yang benar. Begitu rekomendasi dari saya sih, Mas Yudo. Oke, jadi kan emang masyarakat kita juga ya Bu ya, jadi emang harus jangan gampang terpancing juga, dan mudah terpancing dengan isu-isu yang mungkin kita belum tahu juga kebenarannya. Gitu. Oke, itu dia. Terima kasih untuk Bu Loina atas paparannya yang luar biasa. Banyak sekali informasi yang sekaligus ilmu yang kita dapat.
dan manfaatnya. Nah, saya pribadi mengucapkan terima kasih pada Bu Loita karena juga saya mendapat ilmu baru pada hari ini. Jadi atas ilmunya Bu Loita dan mungkin teman-teman sahabat anti hoax juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Nah, sahabat anti hoax juga bisa komen di bawah tentang pendapat atau tanggapan terkait tentang konten BTS ini dan juga konten-konten seperti apa sih yang akan seru untuk dibahas di episode selanjutnya. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube Mavindo untuk konten edukatif yang seru lainnya. Jadi dengan ini saya Yudo Adi dan Ibu Loita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode BTS selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.